lihat nih, mata-mata beraksi. Mata-mata pencarian Komodo Jumbo. Nih, jurusku Daniel terbang. Kayak orang mau kedugem. Orang gila. Mau Ipehnya aja nontonnya. Ada kata-kata terakhir apa kagak? Ada. Lepasin. Ya. Tong, Emak liatin lo dari tadi sibuk banget sih nulis buku. Dapat tugas dari Pak Ustadz ya? Bukan. Entong lagi nulis buku harian Entong. Oh, itu pan yang itu ya, nulis kejadian sehari-harinya kita. Emak juga dulu sering nulis buku harian. Iya, Mak. Berarti lo nulis juga dong tentang kejadiannya sama Meme CS. Iya, Mak. Tapi Entong pengen ngurangin keburukan Entong. Soalnya kan di dalam buku ini ada catatan Entong sering nakal. Ya, pan itu udah lewat, Tong. Yang penting lo kagak ngulangin lagi. Coba ya, Mak, ada mesin kalau nggak alat yang bisa memperbaiki keburukan kita atau kejahatan kita. Udah, yang kayak gitu mah kagak usah berat dipikirin. Yang penting lo kagak ngulangin lagi. Titik. Waduh, Bos. Kayaknya ketipu lu konvensional, Bos. Konvensional. Mending lo tahu artinya konvensional. Konvensional tuh WC artinya. Ya, Bos. Ketapel lo pasti mereknya gue tahu nih. Ketapet kuda nih ya. Ketapel. Salah, Bos. Sekarang gini ya, ketapel itu tidak menjadikan hebat atau enggak. Yang menjadikan hebat itu kualitasnya. Bisa apa kagak nyelepet burung dalam satu waktu 7 burung mati. Mantap. Waduh, Bos. Si Demek mas apaan tuh? Kayaknya serius banget. Kita intip yuk. Yuk. Kagetin. 3. Apaan sih? Demak, nulis apaan lo? Iya. Der Diary. Halah. Paling Sweat lo diary. lagi nulis curhatan. Oh, Entong. Pecimu selalu terbayang di hatiku. Soalnya kamu mau ngasih kaset lagu. Ada lagi puisinya. Oh, Entong, sarungmu terbayang-bayang di pikiranku. Bagaikan sarungmu itu mau menuju ke toko kaset. Waduh. Jadi ini bos. Si Peci apa? Mau ngapain lu lewat sini? Kangen sama gue? Biasa sih, artis banyak yang ngangenin. Cuma lewat doang. Lewat. Ngomong-ngomong gini nih, Tong. Kita mau nyobain ketapel baru. Alat tembak tradisional. Terus? Tapi gue kagak punya objek. Masa objeknya burung? Susah kalau objeknya burung. Ucup aja bagus Udin. Kalau si Ucup sama Udin itu terlalu nggak enak untuk dijadiin objek. Nah, pas banget. Datang elu sama Ipe. Objek itu. Jadi yang buat objek elu aja, Tong. Enggak ya? Udah, Assalamualaikum. Kalau gitu yang buat objek lu berdua aja. Jangan macam-macam. Lihatin nih, Tong, jurusku Daniel gede, jumbo. Lu lihat nih, mata-mata beraksi. Mata pencarian Komodo Jumbo. Nih, jurusku Daniel terbang. Kayak orang mau kedugem. Orang gila. Mau Ipehnya aja nontonnya. Ada kata-kata terakhir apa kagak? Ada. Lepasin. Ya. Udin, Ucup, Siti, lepasin ya Sintong sama si Pe. Pak Ustadz. Ngapain lo jadiin begituan bulan-bulanan? Hah? Kagak, Ustaz. Kita lagi main pemburu-pemburuan ya. Udah lepasin. Si Mantong kalah sweet. Lepasin ya? Gini Pak Ustadz, Entong sama Ipe itu mau dijadiin bahan percobaan ketapel barunya Memet. Iya,
sekarang juga lo jelasin sama gue. Ini maksudnya apa nih? Sintong sama si Ipe lo jadiin umpan buat ketepelan lo, hah? Pak Ustadz, itu sih salahnya Udin Pak Ustadz. Salahnya Memet. Beneran. Wah. Kalau gue perhatiin lo makin keterlaluan lo, Met ya. Wah, dulu nggak takut sama gue ya? Hah? Kelewatan lo. Sekarang juga gue minta lo bersihin WC musola. Sekarang juga. Apa lo senyum-senyum lo? Udah bukain. Udah gak mau. Buka sendiri. Bukan diri. Kagak mau. Bukain. Buka nih. Cepetan. Oh, sakit tahu. Bukainin. Jadi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarah pun, maka Allah akan membalasnya. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah pun, maka akan mendapat balasan dari Allah. Nah, ini ada di Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Ya. Jadi lu jangan khawatir. Segala amal baik lu, meskipun sekecil apapun, itu akan dihitung oleh Allah. Paham? Paham. Ada yang mau nanya? Pak Ustadz, Tong. boleh nggak Pak Ustadz kita catat nih perbuatan kita kepada orang lain, habis itu perbuatan orang lain kepada kita. Boleh kagak Tong catat di buku harian Tong? Buku kayak gitu lu sebut buku harian. Buku harian itu belinya bukan di pasar, tapi di toko. Mahal harganya, lo kagak bakal mampu beli. Shh, udah. Daripada lo ribut, Met, mendingan lo dengerin nih, teman lo nanya nih, ini bermutu nih. Ini dengerin buat semua nih ya. Jadi boleh-boleh aja lo mempunyai yang namanya buku catatan harian untuk mencatat semua kejadian, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, kadang-kadang ini baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Malah sebaliknya. Nah, yang menurut kita buruk, kadang-kadang itu yang terbaik buat Allah. Ya, nah sah-sah aja. Lu mau menulis kejadian yang biasa atau luar biasa sekalipun, nggak masalah. Tapi tetap, nanti Allah yang akan menimbang semua itu. Paham? Nah, siapa yang punyai buku catatan harian? Tong Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz bukunya. Mana sini gue lihat, Tom? Ini bagus nih. Lo catat kejadian yang dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Lo juga ada nih, Matt. Bagus nih. Lo di sini pemeran antagonis nih, biang kerok nih. Antagonis, Matt. Pak Ustadz, kalau nama Siti ada juga ya di bukunya Tong? Tahu. Nggak ada, adanya Demek ini. Siti nggak ada. Dengerin. Lu kalau mau tetap diingat sama si Entong, dicatat nih di buku hariannya, dan nggak akan dirobek, lu harus berbuat baik sama Entong. Jadi Entong nih inget terus sama lu akan perbuatan baik lu. Paham? Pak Ustadz. Biar kata antagonis tapi tetap dapat honor. Honor apaan? Duit. Nih, Tong, gua balikin tuh buku diari lo. Ya udah ya. Kayaknya udah pada paham nih tentang buku diari atau buku catatan harian. Ya. Jadi itu untuk mencatat kejadian yang baik dan buruk. Mudah-mudahan banyak yang baiknya yang lo catat ya. Tapi semuanya kita kembalikan lagi pada Allah. Biar Allah yang menilai. Paham? Lu pada tahu kagak? Gua nih lagi gedak sama Sintong. Pakai bikin buku harian segala. Dikira anak kecil apa Sintong? Emang anak kecil sih. Matt, Sintong itu emang patut dicontoh kok. Emang lainnya aja yang ngiri karena nggak bisa ngikutin Entong. Emang gua patut contoh. Lu denger ya. Si Entong itu bikin buku harian. Jadi dipuji sama Pak Ustadz. Harus
harusnya gue yang dipuji dong. Mehmet bin Rohman.